Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rizka Adelia, NIM E2019-2381 dari Ekonomi Syariah 9. Di sini saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi dan juga strategi atau kebijakan pemerataan pembangunan. Yang pertama, distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi. Distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah, maka tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak akan tinggi. Hasilnya setiap orang mendapatkan fasilitas dan kehidupan yang layak serta setara. Ada juga beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan adalah yang pertama, pemerataan pembangunan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. Dan yang kedua, pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional akan berdampak kepada pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga, nilai tukar mata uang juga mempengaruhi distribusi ini, khususnya atas penyelesaian pekerjaan. Kemudian industri-industri kecil juga yang membantu perekonomian negara akan kesulitan dalam melakukan produksi karena pengadaan barang impor diikuti dengan nilai tukar mata uang tersebut. Yang terakhir itu kebijakan pemerintah seperti sistem ekonomi Pancasila mempengaruhi pendistribusian pendapatan. Misalnya kebijakan subsidi pajak untuk jenis usaha UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian peranan lembaga keuangan juga sangat-sangat penting dalam menyalurkan dana untuk kebutuhan konsumsi maupun bisnis dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya tentang strategi atau kebijakan pemerataan pembangunan. Di sini menurut Munawar Ismail tahun 1995 yang mengacu pada hasil studi Cheng Chung Lai tahun 1991 mengenai strategi pembangunan yang diterapkan oleh Taiwan pada masa awal pembangunannya, menyebutkan setidaknya ada 4 hal yang harus dilakukan untuk menghindari kondisi yang disebut hipotesis U terbalik, yaitu yang pertama, adanya transfer surplus dari sektor pertanian dan sektor industri yang berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, industrialisasi yang bersifat padat karya dan berorientasi ekspor. Yang ketiga, lokasi industri yang tidak mendorong urbanisasi karena berlokasi tidak jauh dari pedesaan. Dan yang terakhir, adanya land reform yang menghilangkan elit kekuasaan di daerah pedesaan dan mengurangi konsentrasi kekayaan serta mendorong tuan tanah untuk menanam modalnya di sektor industri yang berkembang. Masuyama dalam Kuncoro tahun 2000 juga menyebutkan bahwa ada 3 ciri utama industri di Asia Timur yang menopang kesuksesan mereka. Yang pertama yaitu adanya liberalisasi ekonomi yang kuat sehingga mempengaruhi pembangunan industri. Yang kedua juga penerapan berbagai kebijakan untuk memperbaiki struktur industrinya, termasuk kebijakan transfer teknologi dan lead bank, pembangunan industri strategis dan kebijakan yang ditujukan untuk membentuk kelompok industri. Dan yang terakhir yaitu regional networking, yaitu jaringan regional di Asia Timur secara keseluruhan juga maupun dengan negara-negara tetangga. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu dasarnya pembangunan ekonomi itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan serta kemakmuran kepada rakyatnya. Agar tercapainya kesejahteraan tersebut, maka juga harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan yang berjalan beriringan sesuai dengan yang diharapkan oleh setiap negara. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas dari trilogi pembangunan. Karena adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapainya suatu kesejahteraan di suatu negara tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.